In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Setara dengan proporsional itu amat sangat berbeda sih akhirnya. Jadi terkadang bahwa dengan penuntut pun aja juga akhirnya kita jelas penuntutnya seperti apa di situ kalau dari lu bilang kan. Kuncinya komunikasi. Maksudnya ya kita sama-sama definisiin dulu. Harus sama nih definisi setara gender tuh antara pasangan kita kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya bukan sama pasangan, ya sama teman kita ya di organisasi atau di kantor ya kita obrolin dulu kesetaraan gender yang kayak gimana gitu. Ya karena kan ini kan isu yang masih masih cukup banyak lah ya di kalangan karena masih berpikir sudah ada yang mulai modern menganggap bahwa perempuan bisa lakukan sama seperti laki-laki, tapi masih belum ada yang mendefinisikan seperti kita diulang. Gue seneng banget dengan kalimat lu bahwa secara proporsional, di mana bahwa perempuan pun sendiri juga harus mengetahui bahwa laki-laki pun juga harus bisa mengetahui bahwa ya tanggung jawab haknya seperti apa, kewajibannya juga seperti apa kalau seperti itu. Iya, karena kalau kita udah itu istilahnya kayak KPI-nya lah dalam rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya ada yang meleset nih sedikit ya kita rujukannya ada. Pas misalnya kita berantem nih, kenapa ya kita berantem ya? Coba balik lagi ke rujukannya. Balik lagi ke undang-undangnya lah ibaratnya gitu. Hak dan kewajibannya apa? Oh berarti kayaknya kita miss di sini nih. Dia bisa memperbaiki. Jadi memperbaikinya ya nggak usah melalui pertengkaran atau sampai cerai yang kayak gitu-gitu maksudnya. Itu sih yang mungkin miss juga ya dari orang-orang. Jadi sebelum nikah tuh nggak ngobrol gitu. Maksudnya visinya apa, misinya apa gitu. Karena itu kan hal-hal yang perlu banget diomongin dari awal ya. Maksudnya apalagi kalau kita ngomong masalah pendidikan, kita masalah bagaimana akhir ujung-ujungnya bahwa perempuan itu menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Nah, yang menarik juga gini, Sof. Tidak semua, kalau tadi kan kita sempat ngobrol bahwa perempuan yang berpendidikan pun juga ternyata bisa bermanfaat juga untuk di rumah. Bukan masalah knowledge yang dipakai, tapi adalah cara berbicara, bagaimana cara mendengarkan. Nah, tapi kan tidak semua orang beruntung untuk bisa mencapai seperti lu lah, contohnya bisa kuliah tinggi di luar negeri. Itu bukan sebuah keberuntungan untuk bisa mendapatkan value yang baik sebagai manusia. Itu belajar. Itu sebenarnya ya kalau aku mau apatis, kalau aku mau objektif ya itu seharusnya semua manusia kayak gitu. Hidup dimanapun, tinggal dimanapun, value-nya harus dapat semuanya dari lingkungan sekitar dia gitu. Itu bukan suatu keberuntungan, itu justru learning yang susah loh buat diimplementasiin di kehidupan sehari-hari gitu. Itu butuh waktu lama. Nah, berarti sehingga bahwa kita mungkin buat orang lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berpendidikan tinggi, yang kita dulu bilang bahwa tidak semata-mata berarti bahwa lu bisa dapat yang kayak tadi bilang cara berbicara, mendengarkan orang bahwa dengan kuliah saja dengan tinggi dong. Iya, kesempatannya banyak banget berarti kan. Mereka merasa tidak mendapatkan kesempatan lah untuk berada di posisi yang sama. Iya, kadang-kadang kan suka down gitu kan. Mungkin yang dengar atau nonton video ini mungkin akan bilang bahwa ya kamu bisa ngomong seperti itu karena kan kamu kuliah segala ini. Saya mungkin nggak sampai kuliah dan saya mungkin nggak sampai setinggi kamu, minder akhirnya. Jadi down. Kalau kasusnya di zaman dulu mungkin mereka minder wajar. Karena ya akses informasi sangat terbatas. Tapi kalau mindernya zaman sekarang salah. Menurut aku ya. Karena akses informasi udah luas. Kita bisa akses apa aja, kita bisa belajar apa aja dari cara yang bagaimana kita juga bisa. Nggak usah di-mention lah providernya apa ya. Maksudnya kita ibaratnya nggak usah keluar rumah juga bisa pintar gitu. Jadi nggak ada alasan buat ibu rumah tangga yang nggak berpendidikan tinggi itu ngerasa minder gitu. Karena kalau gue inget banget si Raymond pernah ngomong sama gue bahwa semua itu bisa. Masalahnya adalah mau atau enggak. Iya, tapi kadang-kadang masalahnya bukan ada di diri mereka sendiri. Kadang-kadang mereka mau buat belajar gitu ya, tapi mereka nggak punya waktu karena ngurusin anak, atau mereka nggak punya waktu karena harus penyesuaian diri baru nikah segala macam gitu. Iya, karena suaminya ngelarang apa segala macam ya. Itu balik lagi ya obrolin tadi, komunikasi. Ya berarti perbaikin dulu cara komunikasinya sama pasangan gitu. Nih kamu pengen sesuatu yang baru nih, pengen coba hobi baru tapi kewalahan sama anak. Ya mungkin cara komunikasinya bisa diubah gitu. Oke, nanti kalau misalnya suaminya pulang lebih cepat atau di weekend suaminya yang pegang anak full, istrinya belajar
Ya, diatur lah gitu, komunikasi lah intinya gitu. Pertama berarti kalau gitu adalah komunikasi, dan dari pihak laki-lakinya juga pun memberikan kesempatan, memberikan space. Sudah seharusnya sih. Di mana istrinya itu juga memiliki hak itu ya. Sebenarnya ya dengan suami gimana ya? Ini kita bicaranya bukan dari sudut pandang Islam ya. Kalau suami udah bukan berani. Kalau suami memutuskan istrinya untuk tinggal di rumah aja, ngurusin anak, justru secara otomatis suaminya harus memberikan kesempatan lebih luas. Kalau istrinya mau explore tentang hobinya, explore tentang hal-hal yang dia suka. Misalnya dia mau merawat diri, jadi harus provide gitu. Jangan bilang kayak, iya istri cuma minta perawatan, ngabisin duit suami. Lah, gimana? Nah lo, itu suami tuh harus siap jadi fasilitator ketika mereka memutuskan istri di rumah aja. Nah, tapi ya istrinya juga harus tahu diri lah, posisi suaminya apa, gitu yang wajar-wajar lah, gitu. Pun kalau istrinya tinggi, posisinya lebih tinggi ya dalam pendidikan maupun karir, maksudnya dia juga tahu diri, jangan sampai dia mendominasi gitu. Karena yang jadi down bukan perempuan, kan akhirnya kan jadi laki-laki, akhirnya jadi apa? Bukan kesetaraan gender juga. Oke, mungkin ini menarik bahasa gini. Gua sendiri juga setuju dengan omongan lo bahwa mungkin banyak orang yang Sofa ngomong seperti itu. Gua sebagai laki-laki pun juga setuju. Pada saat kalau kita punya keputusan bahwa oh ya perempuan di rumah aja, perempuan itu ngerawat anak dan ngurusin rumah, ya berarti kita sebagai laki-laki tahu bahwa setiap keputusan sebenarnya nggak cuma masalah berkeluarga sih. Apapun itu lo mau bisnis dalam hidup, setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Betul. Baik itu menguntungkan atau baik itu merugikan, itu pasti ada dua sisi tersebut. Sehingga gue pun sebagai laki-laki pun juga pasti setuju sekali dengan lu bahwa pada saat kalau kita meminta sesuatu sama pasangan, kita sudah tahu bahwa kita harus provide apa. Karena kita sebagai laki-laki pun juga tidak bisa menuntut juga perempuan bahwa kayak lu harus A, B, C, D, E tanpa kita provide apapun. Betul. Pertama itu. Kedua, yang dari gue juga mengatakan bahwa gue nggak bilang bahwa banyak laki-laki seperti itu, tapi ada yang kasihan adalah seperti akhirnya tanpa sadar dia mengucilkan atau akhirnya membuat minder istrinya sendiri dengan cara bahwa kayak ya udahlah kamu mending ngurus anak aja. Mungkin maksudnya baik, tapi karena tidak memberikan ruang untuk explore, perempuannya menjadi rasa kayak ya kok gue cuma sampai segini ya. Jadinya nggak berani ngomong. Itu salah. Jadi harusnya seorang istri itu orang yang paling berhak ngomong apapun ke pasangan ya. Yes, karena betul. Dan satu hak yang tadi lu bilang. Itu salah. Menurutku istri yang nggak berani mengemukakan pendapat ke suaminya itu hal yang salah. Maksudnya kalau dengan itu mereka malah jadi berantem, ya berarti dari awal mereka memang tidak memiliki komunikasi yang baik gitu. Ya, itu tadi makanya pada saat komunikasi pertama terus habis itu kedua menjadi takut, sehingga kalau kita dari tadi kita ngomong komunikasi cukup banyak, gue merasa bahwa dengan perempuan yang gue pribadi ya, gue termasuk orang yang amat sangat senang apabila pada saat gue punya pasangan yang dia bisa mengeksplor diri, karena mungkin suatu saat, apalagi laki-laki itu kan mostly berpikir dengan logika, dapat masalah segala macam, butuh teman ngobrol, dan pasangan adalah orang yang paling bisa dipercaya dan orang paling dekat dengan kita. Nah tanpa sadar kalau kalian membatasi, nanti pasangan yang nggak bisa nimpalin atau tidak bisa seimbang, akhirnya nanti komplain juga. Nah, disinilah yang menurut gue setuju dengan lu bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berbicara, perempuan pun juga memiliki hak yang sama untuk berkembang, mengeksplor, karena tidak semata-mata bahwa perempuan ini cari istri yang berpendidikan tinggi. Ya. Tapi setuju. Untuk perempuan di luar sana, kalau bisa berkesempatan untuk berpendidikan tinggi, itu harus dikejar. Ya. Jadi aku nggak berpihak ya di sini. Maksudnya, yang pertama kalau orang yang nggak dapat kesempatan untuk berpendidikan tinggi tapi hidup di zaman sekarang bukan alasan. Mau berkembang bisa. Ya. Tinggal cari waktu aja kapan yang tepat gitu. Tapi untuk orang yang udah punya kesempatan itu ya ketika kita balik ke rumah tangga ya kita harus jangan menganggap itu jadi kita mengorbankan kita mengorbankan mimpi, kita mengorbankan cita-cita. Ketika kita udah bilang itu suatu pengorbanan, akhirnya kita akan kayak secara nggak langsung menuntut nih ke suami atau ke siapapun lah yang ada di lingkungan itu ya. Gue udah
ngorbanin karir gue nih gara-gara gue menikah. Nah itu kan jadinya salah. Iya, gitu. Sehingga makanya gue kadang-kadang suka sedih sih kalau misalkan ada orang yang bilang atau perempuan bilang kayak gue mengorbankan karir gue nih karena keluarga, gue akhirnya mengorbankan karir gue karena buat anak gue. Gue selalu bilang, gue akhirnya berpikir bahwa mengorbankannya itu dalam sisi mana? Kalau dilihat hanya dari sisi bahwa yang tadi berpenghasilan tidak menghasilkan, ya. Pasti itu akan kita deskripsikan sebagai pengorbanan. Tapi apakah hanya sebatas itu? Kan tidak sebenarnya. Karena define juga sih. Maksudnya perempuan define juga berkembang tuh mau yang kayak gimana, berkarir itu mau kayak gimana. Karena kalau mau dapat posisi jabatan ya memang harus di kantor mungkin tepatnya. Tapi misalnya dia pengen berkarir karena dia pengen berpenghasilan, dia pengen punya uang sendiri untuk bisa beli apa yang dia mau atau ya mewujudkan apapun keinginannya lah. Cari uang kan nggak harus pergi kantor zaman sekarang. Sekarang teknologi sangat amat bisa digunakan bagi semua orang untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kalau dengan catatan bahwa dia berpikir penghasilan. Tapi yang gue bilang bahwa perempuan itu tidak mengorbankan apapun karena suka segini. Coba kalian berpikir dari dua sisi. Karena gue selalu bilang bahwa dalam hidup itu pasti ada dua sisi. Sisi pertama bahwa apakah kalian gak pernah mikir di luar sana mungkin sudah ada yang menikah, pengen punya anak, susah, mati-matian. Dan di saat kalian dapat anak, terus habis itu kalian bilang bahwa, aduh gue mengorbankan semuanya buat anak. Betapa sedih gak sih kalau orang yang melihat gitu bahwa lu diberikan kepercayaan sama Allah, dititipkan anak, tapi malah akhirnya menyalahkan bahwa karena nih anak, akhirnya gue berhenti bekerja dan akhirnya berkarir. Aku ngelihat itu bukan sedih ya, aku malah miris lihatnya. Ngapain aku harus bersedih atas statement mereka yang tidak bersyukur tentang apa yang dia punya gitu. Iya. It's just such a shame untuk dia ya yang nggak bersyukur ya gitu. Karena ya zaman sekarang tuh udah banyak banget loh ilmu parenting bukan dari psikolog tapi dari ibu yang ya udah yang ngalamin ngedidik anaknya gimana di rumah. Iya, karena gini, kalau misalkan dibilang bahwa resiko misalkan let's say contoh bahwa perempuan ingin tetap membantu suaminya kalau misalkan suatu amit-amit suaminya sakit atau apapun itu, ya itu suatu hal yang pasti sebagai laki-laki juga amat sangat senang akan hal itu, bahwa pasangannya pun juga memikirkan sesuatu hal terjadi apabila finansialnya tergoyang. Tapi bukan berarti pada saat kalian tidak bekerja, akhirnya kalian mengorbankan karena nih anak. Kenapa? Why? Menurut gue, seorang wanita pun juga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai ibu baik itu menurut gue ya, itu akan jauh lebih susah sebenarnya pada saat daripada kalian berkarir sebenarnya. Ya kita raising human jadi ibu, nggak bisa dibandingin sama bekerja. Itu value-nya beda, totally different. Rasanya pun, ya meskipun aku belum punya anak ya mau, insya Allah ya. Amin. Udah isi. Tapi it's totally different, nggak bisa disamain gaji sama anak. Nah, nggak bisa dong. Jadi ketika perempuan ngomong gue udah mengorbankan karir nih demi anak, well, gue juga selalu bilang sama pasangan gue bahwa gini, gue kadang-kadang suka balik lagi miris kalau bahasa lo kali ya. Di mall ada mungkin seorang perempuan karir bagus ya kan, bisa bantu suami sukses, anaknya nangis tapi lari bukan ke mamanya. Gue pribadi selalu bilang sama pasangan gue adalah itu kegagalan hidup yang paling parah menurut gue. Pada saat lu berpikir karir lu oke, finansial oke, anaknya nangis, nggak nyari mamanya, udah mau karir lu setinggi apapun menurut gue pribadi ya, ini opini dari gue adalah itu udah kegagalan yang agak sulit untuk dirubah. Tapi kalau ngelihat kasus yang kayak gitu, aku juga nggak bisa langsung bilang itu kegagalan yang ya gimana ya, karena resiko kan. Kayak kita nggak bisa juga ngejudge perempuan yang bekerja karena mereka memilih karir instead of their kids gitu. Tapi mungkin keadaannya memang terpaksa. Mereka memang mungkin harus menghidupi keluarganya dan itu memang resiko ibu dimanapun di dunia ini yang bekerja, anaknya pasti jauh dari ibunya. Itu gimana cara ibunya aja biar anaknya tetap punya koneksi yang spesial gitu dan tidak tergantikan. Itu cara ibunya aja yang beda berarti. Sebenarnya balik lagi kalau tadi lu sobat bilang, balik lagi ke komunikasi sebenarnya. Jadi gak ada alasan bahwa ini kita mau ngomong masalah ke anak, mau ke suami, mau kalian kerja atau nggak kerja. Tidak ada alasan misalkan kayak kenapa kok anaknya nggak lari ke mamanya? Iya nih gue sibuk kerja. Bukan masalah sibuk kerjanya, tapi pada saat kalian punya komunikasi yang cukup baik dan mengerti bagaimana mengkomunikasi dengan anak, gue rasa nggak mungkin sampai separah itu. Dan lagi pula, ya mungkin ini akan terdengar jahat ya, tapi ini yang aku yakini, ini yang aku
percaya gitu ya. Kalau memang sebenarnya belum siap punya anak, lebih baik nggak usah bikin. Gitu. Dalam arti ya maksudnya kan anak tuh kan ya harus dijaga ya sampai dia ibaratnya bisa keluar lah, bisa berdiri sendiri. Harus dijaga dengan itu kan tanggung jawab ya. Anak tuh kan tanggung jawab yang besar gitu. Itu kan ya kalau dalam Islam itu titipan yang besar lah, tanggung jawab orang tua lah. Kalau misalnya sampai anaknya nggak bisa deket sama orang tua, atau misalnya saking sibuknya akhirnya dia lebih deket sama babysitternya, atau dia bilang gara-gara anak nih gue jadi nggak bisa berkembang ya berarti harusnya lu nggak usah punya anak. Itu kalau itu menurut gue ya, kalau itu dari opini gue gini, masih ada stigma di Indonesia mungkin bahwa pada saat lu menikah harus punya anak dulu, menunjukkan bahwa nih perempuan gue berhasil nih sebagai perempuan bisa punya anak. Nah itu harus diklarifikasi nih, tapi cek juga ya sama teori kedokteran nih gimana. Sebenarnya ada stigma kita harus punya anak biar dilihat subur gitu ya. Ini perempuan subur nih bisa punya anak. Yang bisa bikin kita punya anak itu bukan perempuan. Perempuan tuh berarti cuma sawah yang ditanemin sama beras biar jadi padi gitu. Kok beras biar jadi padi sih? Balik ya. Padi biar jadi beras. Gimana? Sabar. Gitu. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya kita cuma tempat lahan kosong. Kalau misalnya kita nggak bisa punya anak, ya itu bukan salah perempuan. Itu berarti ya nggak usah diomongin lah. Nah, gini, makanya itu kalau kita nggak nyambung masa kedokteran juga, kenapa gue tadi bilang itu bahwa stigma bahwa seorang perempuan masih berpikir bahwa abis nikah punya anak harus, atau misalkan punya, kalau nggak punya anak kalau lama kayak kok belum isi segala, pasti banyak pertanyaan gitu. Karena gini, ini kejadian nyata yang mungkin terakhir sebagai penutup buat podcast kita, sebagai renungan juga, makanya dari sofa ngomong komunikasi, karena ini terakhir gue ceritakan tentang komunikasi juga, bahwa ini terjadi sama temennya nyokap gue cerita. Mamanya sibuk kerja, papanya sibuk kerja. Terus habis itu karena masih banyak orang tua berpikir bahwa ya karena kami sibuk bekerja, kita punya kekuatan finansial yang cukup baik, kita berikan yang terbaik buat anak. Yang dilupakan sama mereka adalah tumbuh kembang anak seperti apa. Nah akhirnya anak ini sampai usia 3 kalau nggak salah 3 atau 4 tahun, 4 tahun mau jalan ke 5 tahun, anak itu sama sekali tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena ternyata selama ini orang tuanya itu jarang ajak ngomong anaknya, kebanyakan nonton film kartun Rusia. Sehingga otaknya hang. Itu balik lagi komunikasi, balik lagi bagaimana cara orang tuanya juga mendidik anaknya, karena banyak sekali gua belum berkeluarga, gua belum punya anak, tapi suatu hal mungkin yang bisa gue lihat sedih, baru tahap sedih, karena nanti kalau dibilang kayak lu jangan ngajarin kita belum berkeluarga. Gue tidak terlalu setuju dengan anak-anak itu yang kalau misalkan lagi makan atau di mall nangis segala macam, susah makan, kasih YouTube, tonton terus diem. Karena menurut gue pribadi adalah ya anak itu nanti jadi bingung. Tumbuh kembangnya ya dari YouTube. Kalau dikasih YouTube tontonannya pakai bahasa Indonesia, masih ngerti aja ngomong bahasa Indonesia. Itu kenapa makanya aku bilang salah satu kesiapan jadi orang tua ya itu kan. Itu bukan cuma dari finansialnya doang, tapi ya dari tumbuh kembang anaknya juga. Mereka harus benar-benar kalau aku belum pernah baca buku ini, tapi aku tahu ada buku ini, The Power of Showing Up. Jadi orang tua tuh harus hadir gitu di saat tumbuh kembang anak gitu. Anak lagi sedih, lagi marah, lagi apa, orang tua harus ada di situ. Karena mungkin terakhir nyambung dari yang sempat tadi lu singgung adalah anak itu adalah titipan dari Allah yang harus dididik, yang harus kita bimbing. Pada saat kita bilang berkorban, mengorbankan karir, mengorbankan apapun, ingat bahwa pada saat kalian juga tidak mau atau kurang berkomunikasi, kalian menghancurkan seorang anak yang tadi mungkin bisa berkembang dengan baik. Iya sih. Mungkin seperti itu. Sofa, thank you udah bisa ngobrol, sharing-sharing. Semoga yang nonton video dan dengar podcast ini, kita sama sekali di sini hanya pendapat dan opini dari kita. Ya, betul sekali. Kita tidak menjudge siapapun di sini, tapi sebagai opini kita untuk ya itulah yang kita lihat sekarang, sharing di situ. Ya. Sip. Thank you ya Sofa ya udah datang ke sini untuk cerita-cerita.